Halo, assalamualaikum. Gimana nih kabarnya? Kali ini aku akan membuat donat kukus nih. Donat kukus yang empuk banget. Bisa dilihat ya di sini menul-menul banget. Buat teman-teman yang penasaran nih caranya seperti apa, bisa dilihat nanti di videonya. Oke, langsung saja. Nah, teman-teman, langkah pertama aku masukkan dulu tepung terigu. Aku pakai tepung terigu protein sedang merek Bola Salju. Ini bagus banget, sebanyak 250 gram. Kemudian 1 sendok teh permivan atau ragi instan, bisa merek apa aja tergantung selera teman-teman ya. Kemudian aku masukkan 2 sendok makan gula pasir, jadi aku memakai takaran sendok kecuali terigu. Kemudian aku memasukkan 1 sendok makan susu bubuk, bisa merek apa aja. Aduk-aduk ya bahan keringnya. Selanjutnya masukkan 1 butir kuning telur, kita kocok dulu sebentar. Lalu kita masukkan air secukupnya. Ini aku takar sebanyak 160 ml terlebih dahulu. Nanti jika kurang atau lebih bisa ditambahkan. Tapi ini nggak dipakai semua sih. Hanya dipakai 110 ml aja. Aduk-aduk pakai spatula. Jadi ini tanpa oven, tanpa mixer maksudnya. Aku khusus untuk teman-teman yang belum punya mixer, jadi bisa pakai manual seperti ini gitu. Nah, teman-teman, setelah airnya masuk tadi ya sebanyak 110 ml, jadi kita mengecek kelembekan itu dengan tangannya. Jadi kita lanjutkan menguleninya dengan tangan gitu. Jangan lupa tapi cuci tangan terlebih dahulu, pastikan tangan bersih ya. Diuleni terus seperti ini sampai benar-benar tercampur rata ya. Nah, setelah semuanya tercampur rata dan airnya pas, kita masukkan aku ini memasukkan 1 sendok makan, 1,5 sendok makan margarin yang sudah aku campur dengan butter. Jadi butter ini fungsinya untuk melembutkan, kemudian dia memberi aroma yang lebih enak gitu ya, lebih wangi. Kita uleni terus. Jika teman-teman menanyakan kenapa sih nggak pakai sarung tangan, karena memang menguleni bahan seperti ini jika menggunakan sarung tangan agak sulit ya, jadi agak terganggu, justru malah lebih merepotkan nantinya. Jadi kita pakai polosan aja seperti ini. Yang penting tangan kita udah dicuci bersih ya. Nah, ini selanjutnya yang terakhir aku masukkan garam ya, 1,5 sendok teh aja. Uleni terus sampai benar-benar kalis lah ya. Jadi membuat donat itu kan nggak seperti membuat roti, jadi kita membuatnya nggak terlalu sampai kalis, nggak harus sampai kalis elastis gitu. Jadi yang penting kalis dan dia sudah memiliki window pane gitu ya. Window pane itu adalah lapisan tipis yang jika kita bentangkan itu nggak cepat putus gitu ya. Nah, teman-teman, ini dia adonannya setelah aku tadi uleni selama kurang lebih 10 menit. Ini aku pindahkan dari baskom tadi ke meja datar seperti ini, tapi jangan lupa dipakein alas seperti ini ya. Murah kok, banyak banget di toko online alas seperti ini.
Jadi buat teman-teman yang belum punya mixer untuk membuat donat, teman-teman bisa menggunakan cara seperti aku ini ya, dengan cara membanting-banting adonan biar lebih cepat kalis ya adonannya. Jadi cara ini aku sarankan sih, karena terutama untuk yang nggak punya mixer aja ya, karena memang bisa mempercepat waktu gitu, lebih lembut, lebih cepat lembut gitu ya adonannya. Nah teman-teman, aku rasa ini udah cukup kalis dan adonannya juga udah lembut banget, udah nggak ada yang bergerindil gitu ya. Untuk donat kukus ini menurut aku udah cukup banget gitu, dan kecuali kita akan membuat donat goreng, jadi mungkin akan harus hasilnya harus lebih bagus lagi dari ini. Kemudian window pane-nya juga harus lebih dari seperti ini nih. Cara mengecek window pane-nya seperti ini, kita bentangkan, kemudian lapisan tipisnya sudah timbul gitu ya. Oke deh, setelah ini kita akan diamkan dulu adonan selama kurang lebih 10 menit, kita tutup dengan plastik. Nah teman-teman, ini dia setelah aku diamkan selama kurang lebih 10 menit, kita buka plastiknya, kemudian nanti kita kempiskan terlebih dahulu agar nggak banyak udara yang terperangkap di dalamnya. Nah teman-teman, saatnya kita membentuk donat, membuat donat nih ya. Jadi di sini aku udah siapkan beberapa wadah aluminium foil gitu ya. Teman-teman bisa menggunakan tin wall atau apa aja yang teman-teman punya. Jadi di sini kebetulan aku punyanya aluminium foil, jadi aku pakai aluminium foil aja gitu. Dan ini aku potong-potong menjadi beberapa bagian ya. Aku kira-kira aja, jika teman-teman ingin beratnya sama, jadi teman-teman bisa menggunakan timbangan gitu agar lebih sama rata ya. Nah ini sudah semuanya aku potong-potong, jadi sekarang kita bentuk dulu ya. Membentuknya sama aja seperti membuat donat biasa gitu, dengan cara di rounding seperti ini. Mohon maaf ya teman-teman, kameranya agak kurang pas gitu karena ternyata ini digeser sama anak aku gitu ya. Nah seperti ini, kemudian lakukan hal yang sama ya pada adonan yang lainnya sampai semuanya selesai. Nah ini dia, sudah semua selesai dibentuk. Saatnya kita akan menutup adonan ini selama kurang lebih 30-60 menit dengan plastik. Kita proofing dulu ya. Lamanya disesuaikan saja dengan suhu udara di tempat masing-masing. Jadi patokannya sudah mengembang 2 kali lipat. Jadi jangan terlalu overproofing juga karena nanti berpengaruh pada hasil donatnya nanti. Nah teman-teman, setelah tadi di proofing selama kurang lebih 35 menit, eh, tutupnya ini saya buka dulu, kemudian saya angin-anginkan dulu, tujuannya agar pori-pori donat tertutup ya, jadi nanti hasil kukusan donatnya itu akan bagus gitu. Sambil menunggu mengangin-anginkan donat, kita panaskan kukusan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah teman-teman, kita masukkan donat kukus ini ke dalam kukusan yang sudah panas ya. Kita kukus selama kurang lebih 10 menit aja ya, jangan terlalu lama karena nanti hasilnya kurang bagus jika terlalu lama dikukus. Nah teman-teman, ini dia setelah aku kukus selama 10 menit. Jadi setelah 10 menit kita matikan api, kemudian jangan dulu dibuka tutupnya ya selama kurang lebih 1 menit. Jadi diamkan dulu selama kurang lebih 1 menit, baru setelah 1 menit kita buka tutup kukusannya.
Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Hasilnya bagus, nggak menyusut, nggak mengkerut karena waktu kukusnya juga hanya 10 menit, kemudian kita diamkan 1 menit. Setelah ini kita angkat, kemudian nanti kita hias dengan topping warna-warni. Ini dia hasilnya cantik banget ya teman-teman. Ini walaupun udah keluar dari kukusan tapi nggak mengkerut, nggak menyusut juga. Jadi tetap menul-menul, tetap glowing kayak gini. Saatnya sekarang kita menopping ya. Di sini aku akan menggunakan glaze 3 rasa, yaitu tiramisu, kemudian green tea dan strawberry. Yang pertama aku pakai green tea dulu ya. Baiklah teman-teman, setelah semuanya selesai di topping, saatnya aku mau mencoba nih. Enak apa enggak nih? Gimana nih teksturnya? Teman-teman juga pasti penasaran kan? Dan aku mau coba yang rasa tiramisu bertabur kacang tanah karena emang aku suka banget nih rasanya yang ini. Ini rasanya bener-bener enak, aku nggak bohong, teman-teman bisa cobain aja. Ini rasanya bener-bener enak, kemudian teksturnya juga lembut gitu ya. Bisa dilihat teksturnya seperti ini, lembut banget. Ini bener-bener empuk dan pokoknya enak deh. Teman-teman bisa coba ininya, bisa coba praktek di rumah ya, karena ini bener-bener enak, anak-anak pasti suka. Selamat mencoba ya, semoga berhasil, semoga bermanfaat juga resepnya. Atau teman-teman yang mau jualan juga bisa dicoba karena ini enak, gak mengecewakan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.